Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya di tutorial SPSS. Kali ini kita akan sedikit membahas tentang bagaimana melakukan analisis beda untuk dua kelompok atau uji beda dua kelompok. Nah, pada video-video sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana melakukan uji normalitas sebagai syarat uji parametrik. Nah, di sini masih menggunakan data yang sama, yaitu angket ketergantungan mahasiswa terhadap AI dalam melakukan atau mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Nah, di sini kita akan melakukan uji beda antara kelompok perempuan dan laki-laki. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Uji beda yang akan kita lakukan adalah uji parametrik, yaitu uji independent sample t-test. Nah, apa fungsinya? Yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata antara dua kelompok yang tidak berbeda. Nah, pada contoh kali ini, kita akan melihat apakah terdapat perbedaan penggunaan AI dalam menyelesaikan tugas kuliah antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, syarat yang perlu kita ketahui di awal adalah bahwa syarat uji T itu adalah sebelum kita melakukan uji T, data harus kita uji dulu berdistribusi normal. Kita lakukan pada video-video sebelumnya ya. Nah, sudah kita simpulkan bahwa data ini berdistribusi normal. Yang kedua adalah data adalah homogen, dan nanti baru kita bisa melakukan uji SPSS. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita buka dulu SPSS-nya, lalu klik menu Analyze, Comparison, Independent Sample T-Test. Nah, kita akan coba langsung untuk melakukan analisis tersebut. Nah, di sini kita sudah punya data SPSS-nya. Kita lakukan Analyze. Analyze, Comparison, dan kita klik Independent Sample T-Test. Nah, di sini untuk tes variabelnya kita masukkan total. Kita ulang lagi, kita balikkan ke posisi awal. Nah, kalau kita belum pernah melakukan uji, di sini tes variabelnya kosong dan grup variabelnya juga kosong. Nah, kita bisa memasukkan, pertama adalah kita masukkan totalnya dulu. Total hasil angket kita masukkan ke tes variabel. Sedangkan kelompok yang akan kita uji, yaitu kelompok berdasar gender. Nah, bukan gender yang ini ya, tapi yang sudah kita ubah menjadi data kuantitatif, yaitu yang kita simbolkan perempuan 1 dan laki-laki 2. Nah, setelah itu kita tekan define group. Ini sudah ada. Jika belum ada, klik saja atau ketikkan saja 1, dan untuk grup 2 untuk laki-laki. Continue. Ya. Nah, nih define grupnya kita sampai di sini, baru klik OK. Nah, setelah klik OK akan muncul data baru ya. Akan muncul data baru hasil uji tes tadi. Nah, di sini kita lihat. Nah, bagaimana membaca output ini? Ya. SPSS ini menghasilkan 2 tabel, yaitu grup statistik dan juga independent sample t-test-nya.
Kita akan coba baca data ini, apakah dia ada perbedaan signifikan atau tidak. Di data yang sama sudah saya pindahkan ke sini ya. Nah, dari data output tersebut, nah kita lihat bahwa jumlah responden perempuan ada 59, sedangkan responden laki-laki adalah 32. Di mana ada perbedaan rata-rata antara laki-laki dan perempuan. Di mana lelaki memiliki rata-rata 75,4, sedangkan perempuan memiliki rata-rata 74,9. Nah, terlihat ada sedikit perbedaan. Namun apakah perbedaan rata-rata ini signifikan atau ada perbedaan yang signifikan, kita perlu mengujinya dengan independent sample t-test. Nah, kita fokus pada Levene test, tabel kedua. Levene test yaitu tentang signifikansinya. Nah, ketentuannya, nah ini kita akan mengadakan tes homogenitas dulu. Nah, fokus di sini. Kita lihat, karena data sudah berdistribusi normal, kita perlu lihat syarat yang kedua yaitu syarat homogenitasnya. Nah, ketentuannya adalah apabila signifikansi ini lebih dari 0,05 maka data dikatakan homogen. Sedangkan apabila signifikansi kurang dari 0,05 maka data dikatakan tidak homogen. Nah, apabila ini homogen, maka kita perlu membacanya di equal. Nah, bagian ini total, ini ada equal dibagi 2, equal variance assume dan equal variance not assume. Nah, ini gunanya adalah apabila homogen kita membacanya di tabel atas, sedangkan apabila tidak homogen maka bagian bawah atau equal variance not assume yang kita gunakan. Nah, kita lihat bahwa signifikansi ini 0,815. Nah, karena signifikansi ini 0,815 lebih dari 0,05, maka data dinyatakan homogen. Dan kita lanjutkan membaca baris equal variance assume. Nah, pada bagian ini yang akan kita baca. Nah, kita setelah menentukan homogenitas data, maka kita perhatikan di nilai uji T pada bagian signifikansi two-tailed. Nah, ketentuannya adalah jika signifikansinya kurang dari 0,05 maka ada perbedaan signifikan, sedangkan sebaliknya jika signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak ada yang signifikan. Kita lihat kembali pada tabel tadi. Nah, pada signifikansi two-tailed di bagian equal variance assume kita terlihat bahwa signifikansinya adalah 0,758. Nah, berdasarkan ketentuan tadi, karena signifikansi two-tailed 0,758 lebih dari 0,05, maka tidak ada perbedaan signifikan antara rata-rata kelompok perempuan dengan kelompok laki-laki dalam penggunaan AI untuk menyelesaikan tugas kuliah. Apa artinya? Bahwa perbedaan rata-rata penggunaan AI antara mahasiswa laki-laki dan perempuan sangat kecil dan tidak signifikan secara statistik. Nah, terlihat juga perbedaannya atau mean difference-nya. Nah, mean difference-nya adalah negatif 5,365. 0,53655. Nah, sangat kecil sekali ya, sehingga dapat dikatakan bahwa rata-rata kedua kelompok hampir sama. Jadi dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil uji independen sampel t-test diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,758 lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat kita interpretasikan bahwa tidak terdapat perbedaan penggunaan AI dalam menyelesaikan tugas kuliah antara mahasiswa laki-laki dan
perempuan. Nah, itu untuk uji T. Jadi cukup sederhana ya dalam melakukan uji T tersebut. Kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan mengasumsikan bahwa data tersebut tidak terdistribusi secara normal. Maka kita akan mempraktekkan juga di sini adalah uji non parametrik. Nah, uji non parametrik yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Nah, ini adalah merupakan uji alternatif non parametrik dari independent sample t-test jika data tidak terdistribusi secara normal. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara dua kelompok independen. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut, kita langsung praktekkan saja pada PSS-nya. Kita klik Analyze, untuk uji non-parametriknya, kita klik Non-Parametric Test, kita klik Legacy. Nah, yang kita gunakan di sini adalah dua independent sample. Nah, kita ulangi, Analyze, Non-Parametric Test, Legacy, dialog, dua independent sample. Nah, klik. Idealnya tadi tes pada uji t-test kita juga perlu memasukkan nih. Nah, karena ini sudah ada, maka kita kembalikan lagi ke awalnya. Ya. Nah, kita ulang. Bisa lebih pahami. Untuk total kita masukkan di variabel test variabel list. Sedangkan gender kita masukkan di grup variabel. Event grupnya kita betulkan, kita isi dengan 1 dan 2. Continue. Setelah itu kita klik optionnya, kita biarkan. Nah, kita klik, karena Mann-Whitney, maka kita klik ujinya adalah uji Mann-Whitney. Kita pilih uji Mann-Whitney. Kita klik OK. Nah, akan muncul data hasil ujinya. Ada 2, ada rank-nya, dan juga ada tes statistiknya. Nah, nanti data inilah yang akan kita baca. Data ini sudah saya simpan di Word-nya. Nah, kita akan bersama-sama untuk melakukan interpretasi data. Ini sudah kita selesaikan tadi ya untuk uji Mann-Whitney-nya. Nah, sekarang bagaimana membaca output-nya? Perhatikan tabel hasil dari uji Mann-Whitney tersebut. Nah, di tes statistik ini kita fokus pada asymptote. Nah, dari data tersebut, nah, dasar yang kita gunakan adalah jika signifikansinya kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Sedangkan jika signifikansinya lebih dari 0,5, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Nah, di sini pada tabel kita lihat bahwa nilai asymptote-nya adalah 0,800. Karena asymptote-nya 0,800 itu lebih dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan penggunaan dalam menyelesaikan tugas kuliah antara mahasiswa laki-laki dan perempuannya. Sehingga dapat kita simpulkan, berdasarkan hasil uji Mann-Whitney, diperoleh nilai SM6 sebesar 0,800, itu lebih dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan penggunaan dalam menyelesaikan tugas kuliah antara mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nah, demikian tadi kita sudah melakukan 2 uji, yaitu uji parametrik apabila data terdistribusi normal, ya, kita gunakan uji sampel t-test, dan juga uji non-parametriknya menggunakan uji Mann-Whitney. Nah, demikian tutorial pada
kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.